Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa malana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah kita panjatkan puji dan syukur. Hanya karena karunia-Nya kita masih meraih nikmat iman, nikmat yakin bahwa kita dimanapun berada senantiasa dilihat oleh Allah apa yang kita kerjakan di masa lalu, masa sekarang, dan hanya Allah yang Maha tahu apa yang akan kita alami esok hari. Selama kita memang senantiasa mempersiapkan diri untuk memperbaiki diri, pasti akan tercatat di hadapan Allah sebagai orang yang ingin melaksanakan kebaikan, dan Allah akan memberikan jalan untuk berbuat baik. Apabila kita tidak punya niat untuk berbuat baik, Allah pun tidak akan memberikan kemudahan untuk berbuat baik karena memang tidak ada niat dalam diri kita. Sebentar lagi Hari Raya Kurban akan tiba. Ini adalah merupakan hari raya umat Islam yang membuktikan bahwa umat Islam adalah sangat dermawan. Umat Islam adalah begitu sayang kepada manusia. Umat Islam memiliki semangat berbagi, dan bukan cuma sekedar berbagi. Yang tidak kalah pentingnya adalah syiar Islam dalam segala hal antara lain akan tampil, akan terwujud saat umat Islam memenuhi anjuran ilahi yang sudah pasti benarnya dikatakan anjuran karena tidak sampai tingkat wajib menurut para ulama, tapi merupakan sunnah yang sangat dikokohkan. Itulah berkurban yang saatnya tidak lama lagi akan tiba. Untuk meningkatkan semangat berkurban dan agar kita tidak merasa berat untuk mengeluarkan harta, sebab sebetulnya hanya perpindahan apa yang kita kurbankan untuk Islam, untuk umat, untuk kepentingan masyarakat luas semata-mata karena Allah, itu hanya memindahkan harta dari yang bukan hak kita menjadi hak kita. Memindahkan status harta yang semula belum tentu dapat kita manfaatkan menjadi pasti bermanfaat buat kita di masa mendatang. Yang semula masih tetap adalah pinjaman amanat dari Allah, kemudian dipindahkan kepemilikannya menjadi milik kita kalau harta tersebut sudah disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat penting bagi kita untuk menggali bimbingan Rabbani yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan mengkaji beberapa hadis, antara lain an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tuqarriba ila Allah ta'ala yawman nahri bi syai'in huwa ahabbu ila Allah ta'ala min ihraqid dam wa innaha la ta'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah ta'ala bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fayatibu biha nafsa. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Tiada amal taqarrub kepada Allah hari nahar yang lebih Allah cintai melebihi pengaliran dam
yaitu darah binatang secara syar'i. Sungguh binatang tersebut pada hari kiamat nanti akan datang tampil lengkap dengan tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan bahwa darah itu mendapat kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum jatuh ke tanah. Karena itu para sahabat, para tabi'in, dan umat Islam berikutnya senantiasa menjaga diri, berupaya untuk supaya meraih kesucian, kebersihan dengan melakukan pengorbanan tersebut. Fatibu, maka bisa kata perintah ini, fatibu biha nafsa, atau fayatibu biha nafsa. Kalau fayatibu, maka mereka senantiasa memperindah kehidupan dengan berkurban. Mari kita perhatikan kalimat kata per kata dari hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ma tuqurriba ilallah. Tidak ada amal yang diniatkan untuk taqarrub kepada Allah pada hari kurban yang lebih Allah cintai, melebihi proses penyembelihan hewan yang diniatkan semata-mata karena Allah dengan sebutan ihraqid dam, pengaliran darah. Ini menggambarkan tentang adanya syiar Islam, sehingga terlihat darahnya mengalir. Dan sudah diungkapkan oleh para ahli bahwa binatang yang disembelih dengan dibawa zikir, maka binatang tersebut ikut berzikir, sehingga dalam keadaan tenang, rileks, santai, darah akan keluar dengan lancar, yang membuat atau yang berakibat pada dagingnya pun lebih sehat dibanding dengan daging yang dihasilkan dengan pemotongan yang tidak secara islami. Bahkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau berkurban, beliau memotong hewan unta sampai 100 ekor, dan beliau sendiri yang memotongnya 60 ekor lebih. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana ketenangan unta yang disembelih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangan yang suci, tangan yang bersih, membuat unta-unta tersebut merasa terhormat. Maka kalau kita mengukur, menyembelih binatang yang besar dengan ukuran yang kita saksikan di tanah air kita, berapa jam waktu yang diperlukan untuk memotong 60 ekor lebih. Padahal tidak demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sambil jalan saja, unta yang sudah berjajar langsung dilalui oleh golok yang beliau pegang, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Wal buduna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha as-shawaf fa idza wajabat junubuha. Kalimat Al-Quran menyebutkan, dan kami ciptakan, kami kehendaki binatang besar untuk dijadikan sebagai kurban itu sebagai syiar Allah. Fadhkuru ismallahi 'alaiha as-shawaf. Maka sebut nama Allah saat unta sudah berbaris, siap dipotong. Bila sudah berbaris dan sudah dipotong, sambil berdiri unta tersebut, dan sudah mereka semuanya berjatuhan, tersungkur, maka silahkan manfaatkan
Demikian kata Al-Quran. Jadi ihraqid dam, ini mengalirkan darah, merupakan syiar Islam. Maka ya kita berharap pada hari kurban nanti, mulai tanggal 31 Juli, tanggal 1 Agustus, 2 Agustus, 3 Agustus, kondisi sudah berubah sehingga tidak ada larangan untuk memperlihatkan syiar Islam berupa berkurban. Kalau ibadat haji ya perlu persiapan panjang, pengurusan visa, pesawat, hotel, kemudian konsumsi di sana, banyak sekali yang harus dilakukan untuk haji. Dapat dipahami apabila tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Tapi untuk berkurban sebetulnya tidak sesusah ibadat haji. Dan sama-sama merupakan syiar Islam. Syiar Islam berkurban di seluruh dunia. Kalau syiar Islam berhaji di tempat khusus namun disaksikan dunia. Dan binatang yang dikurbankan ta'ti yaumal qiyamah biquruniha. Nanti akan datang pada hari kiamat tampil lengkap dengan tanduknya. Ada kalimat biquruniha menggambarkan bahwa apabila yang dikurbankan itulah domba, maka domba yang bertanduk. Sehingga dipahami oleh umat Islam yang dikurbankan adalah domba jantan. Wa ash'ariha, dan juga bulu-bulunya. Ada apa di balik sebutan tanduk dan bulu? Sungguh masyarakat tidak pernah perhatian kepada pentingnya tanduk atau bulu. Kalaupun ada yang ingin mendapatkan kulitnya tapi bukan karena bulunya. Sebutan tanduk dan sebutan bulu lebih dulu disebut, memberi makna bahwa binatang yang dikurbankan itu betul-betul menempati posisi yang istimewa. Sampai tanduknya pun bermakna, bulunya pun berarti. Subhanallah, berapa jumlah bulu yang akan menjadi saksi nanti di akhirat. Saksi buat orang yang berkurban. Tanduknya pun bersaksi karena nanti hadir quruniha wa ash'ariha. Tanduknya hadir, bulunya hadir, akan bersaksi, aku adalah kurban si fulan. Aku adalah binatang yang dikurbankan oleh si fulan. Tentu orang tidak pernah perhatian kepada peran tanduk dan peran bulu. Lebih lagi wa adlafiha, kuku-kukunya. Masih mendinganlah tanduk mungkin bagi para seniman. Ada yang masang tanduk domba gitu ya. Atau bulu-bulunya bagi yang memang biasa senang dengan alas yang dibuat dari kulit, ada bulunya. Atau bagi para seniman lah gitu. Tapi kalau kuku, apa fungsi kuku dari domba atau dari sapi atau dari unta? Wa adlafiha. Bahkan lebih-lebih lagi setelahnya tanduk masih terlihat tanduk. Kemudian bulu terlihat begitu banyak. Adlaf masih bisa dikatakan punya peran. Bagaimana dengan adam, darah? Wa anna dama, dan sungguhnya darah. Ternyata darah yang paling tidak mendapatkan perhatian, bahkan dibuang begitu saja. Ya, secara fisik demikian. Tapi amal ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menilai, ternyata darah pun disebut dalam hadis. Darah la yaqa'u minallah ta'ala bimakanin. Darah menempati posisi di hadapan Allah, menduduki suatu kedudukan yang telah mendapatkan kehormatan. Bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi, sebelum darah itu jatuh ke tanah.
Ketika binatang disembelih, darah mengalir, sudah langsung catatan di hadapan Allah. Ini korban siapa? Akan bersaksi semuanya itu. Karena dengan kalimat la ta'ti, akan datang berarti bersaksi. Datang dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kuku-kukunya. Dan darah menempati kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah. Dan itu sudah ditetapkan sejak sebelum darah menyentuh tanah. Allahu Akbar. Maka karena itu penyembelihan binatang kurban diiringi dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betul-betul ini menggambarkan tentang betapa agungnya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Darah yang tidak pernah mendapatkan perhatian terutama bagi kaum muslimin. Dan yang lain mungkinlah gitu, ada yang memakan darah. Tapi umat Islam itu tidak. Tapi ternyata walaupun tidak dimakan, darah menempati posisi yang sangat mulia di hadapan Allah. Oleh karena itu para sahabat, para tabi'in, para ulama salihin, yatibu biha nafsan, berjuang untuk membersihkan diri, mensucikan diri dengan melakukan pengorbanan itu. Berkurban. Wah, kalau begitu betapa mulianya berkurban ini. Gimana bagi orang yang kondisi ekonominya sedang menurun? Maklum sekarang dengan peristiwa pandemi ini, banyak sekali, kalaulah tidak semuanya, banyak sekali yang mengalami perubahan ekonominya, kemampuan ekonomi keluarganya. Cukup berat rasanya. Kalaupun mau berusaha untuk berkurban, untuk 1 ekor domba harus mengorbankan yang lain. Gak cukup rasanya. Baik, sebelum kita bahas sampai sejauh itu, kita kaji satu hadis lagi yang mirip, sejajar. An Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqau min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fayatibu biha nafsan. Hanya sedikit perbedaan redaksi. Kalau tadi kalimatnya adalah ma tuqurriba ilallah. Kalau ini ma amila ahadun, tidaklah beramal seseorang dari Bani Adam pada nahar yang lebih Allah cintai melebihi daripada amal mengalirkan darah binatang. Lanjutannya sama. Memberi makna bahwa taqarrub adalah merupakan amal. Amal adalah taqarrub bagi orang yang beriman. Terkait dengan tadi, gimana bagi orang yang kemampuan berkurbannya sangat terbatas. Tidak mampu membeli seekor binatang. Mari kita jawab dengan mengkaji hadis berikutnya. Riwayat Al-Hakim juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana lahu malun. Siapa yang punya harta? Malun. Istilah ulama bahasa ini nakirah. Nakirah itu umum. Tidak ditentukan seberapa banyak harta itu. Mau banyak, mau sedikit, sadar betul ini adalah harta. Malun. Man kana lahu malun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya harta tapi tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat musalla kami. Bukan melarang sholat,
tapi mengingatkan semuanya karena merasa penting untuk sholat Id. Namun ada penekanan pentingnya berkurban. Maka di sini jelas sekali itu adalah motivasi yang sangat kuat untuk berjuang mengumpulkan dana demi kepentingan berkurban yang sangat bermakna bagi syiar Islam. Taruhlah sekarang di beberapa negara besar hancur ekonominya. Para pengusaha internasional banyak yang kolef. Bagaimana umat Islam memasuki hari raya Idul Adha tampil sebagai orang yang betul-betul berguna bagi kepentingan masyarakat banyak, berguna bagi syiar Islam, berkurban. Rasul menegaskan pada waktu yang lain, man wajada sa'atan falam yadhbah fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan tapi tidak memotong hewan kurban, jangan dekat-dekat musalla kami. Ini tidak ditentukan. Yang dimaksudkan sa'atan itu seberapa banyak. Cukup untuk satu sapi atau satu ekor domba atau apa? Enggak disebutkan. Sebagaimana di awal, malun, harta. Hartanya seperti apa? Enggak disebutkan. Tidak ada ukurannya. Sedikit banyak adalah harta. Man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan, keluasan harta. Cukup untuk makan? Oh ada. Untuk minum? Ada. Untuk berapa hari? Oh untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan juga ada. Ya subhanallah. Buat beli pulsa? Oh itu penting. Kalau gitu sudah termasuk man wajada sa'atan. Punya kelapangan. Yang tidak termasuk punya kelapangan, untuk makan pagi sudah ada tapi makan sore belum ada. Aduh nyari berat. Nah yang begitu boleh jadi tidak dikatakan man wajada sa'atan. Jadi kalau begitu betapa pentingnya ini untuk berkurban. Tapi hartanya nggak cukup. Kalimatnya malun, satu harta. Ya tapi bagaimana kalau sekiranya harus berkurban dengan domba? Kan nggak mungkin berkurban dengan bebek. Harus dengan domba, dengan kambing, dengan sapi. Untuk beli seekor domba, nggak cukup uang segini. Kalau 2 orang, kalau 3 orang dikumpulkan cukup nggak? Kalau 4 orang cukup nggak? Ya kalau 4 orang atas nama siapa nanti? Allah subhanahu wa ta'ala tidak menilai berlandaskan atas nama. Tapi siapa yang berkorban dan siapa yang punya niat. Tapi kan ada aturannya. Semua amal ibadah ada aturannya. Baik kita gali aturannya bagaimana. Berkurban apabila cuma 1 ekor kambing, tapi untuk beberapa orang, atas nama beberapa orang bagaimana? An Jabir bin Abdullah qala, Jabir bin Abdullah berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla. Aku hadir salat Idul Adha di musalla. Menghadiri salat Idul Adha yang diimami, yang dikhutbahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada khutbatahu, setelahnya beliau selesai menyampaikan khutbah, nazala min minbarihi, beliau turun dari podium, wa ata bikabshin, lalu beliau datang membawa seekor domba, mengambil seekor domba, menarik seekor domba. Fadzabahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi, dan beliau potong domba tersebut. Langsung tangan beliau sendiri yang menggerakkan goloknya ke leher domba. Wa qala, dan beliau bersabda, Bismillah, wallahu akbar. Hadza anni, ini binatang aku kurbankan atas namaku. Wa amman lam yudahi,
dan atas nama orang yang belum berkurban, min ummati, dari umatku. Untuk berapa orang nih yang belum berkurban dari umatku? Enggak kehitung. 1 ekor domba atas nama Rasul sendiri dan atas nama umatnya yang belum berkurban. Umat tersebut di atas namakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul cinta kepada umatnya, sayang kepada umatnya yang belum mampu berkurban. Jangan sampai mereka yang bercita-cita ingin berkurban dan tidak mampu, lalu dipandang tidak ikut sunnah Rasul. Rasul sudah berkurban atas nama mereka, sehingga mereka termasuk yang memang dinyatakan telah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah praktik ini bisa diikuti oleh para pemimpin sekarang? Presiden berkurban 100 ekor sapi atas nama siapa? Atas namaku, keluargaku, dan atas nama bangsa Indonesia yang belum berkurban dari umat Islam. Yang belum ya, yang sudah ya sudah masing-masing. Yang belum, atau Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak RW berbuat seperti itu, kira-kira bagaimana? Jawabannya cukup dengan hadis Rasulullah. Rasul sudah melakukan hal itu. Namun perlu dikasih catatan, jangan dipahami bahwa berkurban atas nama orang lain itu berbicara tentang pahala. Ini tidak berbicara pahala. Saya pernah mendengar ceramah seorang ustadz yang sangat saya cintai beliau, hafizahullah. Namun dalam hal ini saya berbeda dengan beliau, atau beliau berbeda dengan saya. Dia berkata, pahalanya yang tersebar katanya. Kalau terpenuhinya anjuran, oh tidak, masih tetap harus berkurban. Ini terbalik kalau saya memahaminya. Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat membuktikan kesayangannya kepada umat yang belum berkurban karena tidak mampu, Rasulullah sayang kepada umatnya. Jangan sampai mereka dipandang atau dinilai di hadapan Allah tidak berkurban padahal mau tapi nggak mampu. Ya, Rasulullah sudah berkurban atas nama mereka. Jadi kalau pertanyaan tadi, sekiranya sekarang satu orang punya uang 1 juta, satu lagi punya 1 juta, satu lagi punya 1 juta, disatukan, dapatlah seekor domba yang cukup, dipotong, berkurban atas nama siapa? Ya sudah jelas, itu yang berkurbannya juga ada 3 orang. Jelas sekali mereka sudah mengeluarkan dana. Allah Maha Tahu dan ingin menjunjung tinggi syiar Islam dengan mengeluarkan dana 1 juta, 1 juta, 1 juta, ada 3 orang. Terbelilah seekor domba. Sah itu? Jawabannya hadis ini. Karena kalimat sah dan tidak sah kadang-kadang munculkan dari pemikiran. Tapi jawaban hadis, Rasul dulu pernah melaksanakan seperti itu. Tapi ini memang belum memasyarakat di kita pemahaman terhadap hadis seperti ini. Ya kalau Rasul kan tidak patungan, tapi beliau sendiri yang ngambil dari harta beliau atas nama umat. Ya kalau dari seorang diri atas nama umat dilakukan Rasul, apatah tidak berarti kalau masing-masing punya andil? Yang tidak punya andil saja sah. Bagaimana dengan yang punya andil? Membeli domba dengan harta dari 3 orang. 3-tiganya punya andil untuk bisa terbelinya seekor domba. Kita lanjutkan hadis yang lainnya. Mungkin orang berkata, ya itu mah paling untuk Rasul aja, untuk umatnya berbeda. Bukankah kita ikut sunnah Rasul berkurban itu?
ikut praktek Rasul. Kecuali kalau Rasul sendiri yang menjelaskan ini untuk aku, untuk umatku, enggak, ya itu beda. Seperti umpamanya beliau beristri lebih dari 4. Ya, tapi ini kan masalahnya masalah kemasyarakatan dan tidak ada pengecualian dari Rasul. Bahkan lebih dikuatkan lagi dengan hadis berikutnya. Tadi hadis riwayat Ahmad, sekarang kita lihat hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan, haddatsani Umarah ibnu Abdullah qala sami'tu Atha'a ibnu Yasarin. Atha, aku dengar berkata, apa kata dia? Sa'altu Aba Ayyub al-Ansari. Aku nanya Abu Ayyub al-Ansari, sahabat Nabi Abu Ayyub al-Ansari yang memiliki kedudukan yang istimewa terkait dengan persaksian. Abu Ayyub itu dinyatakan kalau dalam persaksian perlu 2 orang laki-laki, untuk Abu Ayyub 1 orang cukup. Ini adalah penilaian dari Rasulullah SAW. Aku tanya Abu Ayyub terkait dengan berkurban, kaifa kanatid dhuhaya ala ahdi Rasulullah SAW. Bagaimana keadaan praktek berkurban pada zaman Rasulullah? Bagaimana, kaifa. Bukan kam kanat, berapa, tapi bagaimana. Maka Abu Ayyub menjawab, faqala kana ar-rajulu yudahhi bisyati anhu. Biasa pada zaman Rasul orang berkurban, ar-rajulu di sini jenis, ya, jenis orang berkurban, bukan 1 orang, tapi siapa saja ar-rajulu jenisnya. Bukan kana rajulun, ada seseorang, atau yudahhi rajulun, tapi ini kana ar-rajulu. Pada waktu itu orang berkurban biasa dengan menyembelih bisyati anhu. Bisyati dengan seekor kambing, anhu atas nama dirinya, wa an ahli baitihi, dan atas nama keluarganya. 1 ekor atas nama sekeluarga. Berapa orang keluarganya? Terserah. Tidak disebutkan. Fayakulun wa yut'imun hatta tabahan nasu. Mereka sekeluarga makan daging kambing tersebut dan juga dibagikan ke masyarakat luar, yut'imuna, diberikan makanan kepada masyarakat luar, hatta tabahan nasu, sampai masyarakat sekitar merasa bahagia, merasa senang. Fasarat kama tara. Nah, demikianlah sejak zaman dahulu sampai sekarang seperti yang engkau saksikan. Demikian perkataan Atha bin Yasar saat ditanya oleh Umar ibnu Abdullah. Atha bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub, ya. Demikian kata Abu Ayyub al-Ansari. Sebagaimana engkau saksikan akhir. Artinya bahwa pada saat sahabat masih hidup, yaitu Abu Ayyub, ditanya oleh Atha bin Yasar dan Rasul sudah wafat. Ya, pada zaman Rasul seorang berkurban dengan 1 ekor atas nama sekeluarga. Jadi yang kita kenal saat ini 1 ekor kambing hanya atas nama 1 orang, 1 ekor sapi hanya atas nama 7 orang, ya pasti sah itu. Namun apabila juga atas nama sekeluarga 1 ekor kambing, ini ada contohnya dari zaman Rasulullah SAW. Wal amalu, wa qad rawa anhu Malik bin Anas meriwayatkan, wal amalu ala hadza inda ba'di ahli ilmi. Praktik berkurban seperti ini biasa berlangsung di kalangan sebagian ahli ilmu. Demikian pernyataan qaulu Ahmad wa Ishaq. Wahtajja bihaditsin Nabi
sallallahu alaihi wasallam annahu dhaha bikabshin. Kenapa kok mereka satu ekor untuk banyak orang? Ya, berlandaskan kepada hadis bahwa Rasulullah berkurban dengan seekor domba. Faqala hadza amman lam yudhi min ummati. Dan Rasul menegaskan, inilah atas nama orang yang belum berkurban dari umatku. Wa qala ba'du ahli ilmi la tujzil syatu illa an nafsin wahidah. Terus pemahaman sebahagian orang di kita bahwa satu ekor domba hanya untuk satu orang itu gimana itu? Ya, ada sebagian ulama dulu juga, yaitu siapa? Qaulu Abdullah ibnil Mubarak. Itu perkataan Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, dan juga ada yang lainnya. Jadi kita tidak mencela, wah jadi kalau gitu salah nih. Gak usah bilang begitu. Dari dulu juga sudah ada yang memahami demikian. Namun kalau kita kembali kepada apa yang diungkapkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi, dia menyatakan satu ekor biasa dikurbankan oleh seseorang atas nama keluarga. Baik, kita lanjutkan. Masih ada nggak nih hadisnya? Oh, ada. An Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhabaha yaumal 'id kabshaini. Thumma qala hina wajjahahuma wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin bismillah wallahu akbar Allahumma minka wa laka an Muhammadin wa ummatihi. Hadza haditsun sahih ala syarti Muslim wa lam yukharrijahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diungkapkan oleh Jabir bin Abdullah memotong pada hari raya 2 ekor domba kabsyain. Tsumma qala, lalu beliau bersabda saat mengarahkan domba tersebut untuk dipotong, beliau berdoa menyerahkan diri kepada Allah dengan sabdanya wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawat. Kuhadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Dengan kecenderunganku kepada Allah, mengharapkan kepada Allah, dan aku tidak mengharapkan selain hanya kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Sungguh salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya bagi Allah, Rabbil alamin. Tiada sekutu baginya. Karena itulah aku diperintah dan aku termasuk orang yang pertama muslimin. Setelah itu Rasul bersabda, Bismillah wallahu akbar. Allahumma minka, ya Allah, aku sembelih hewan ini dari engkau. Maka aku sembelih karena engkau, atas nama Muhammad dan umat Muhammad. Allahumma minka, ini datang dari engkau. Aku potong untuk engkau karena engkau, atas nama Muhammad dan umatnya. Nah, ini sangat jelas sekali dari satu hadis ke hadis berikutnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan memotong seekor binatang tidak selalu untuk atas nama sendiri, tapi sering di atas namakan untuk orang banyak. Ya, tadi saya bacakan ayat ini. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Kita kembali kaji. Wal budna, binatang yang besar disebut al budna. Kami jadikan buat kamu sebagai syiar Allah, sangat banyak manfaat buat kamu, lakum fiha khair. Fadhkur ismallahi 'alaiha shawaf.
Maka ingat nama Allah, sebut nama Allah pada saat binatang-binatang tersebut yang disebut dengan budna sudah berbaris sawaf. Itulah cara menyembelih unta. Bila sudah dipotong, saat unta itu masih berdiri, lalu berjatuhan, fakulu minha, maka silahkan makan oleh kamu dari dagingnya. Wa at'imu, dan berikan makanan tersebut kepada yang lain. Siapa yang lain? Al-qani'a wal mu'tar, yang sudah merasa punya kecukupan, tidak mengharapkan diberi, kasih. Kenapa? Karena syiar Islam. Wal mu'tar, dan juga orang yang senantiasa mengharapkan untuk mendapatkannya. Yang dahulu disebut di sini adalah justru yang berkecukupan. Artinya jangan sampai dipandang, ini mah orang kaya, jangan dikasih. Salah satu sasaran utama dari kurban adalah syiar Islam. Bagaimana kalau umpamanya mereka tidak beriman, tidak bertauhid, agamanya berbeda? Enggak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Harus beriman, harus bertauhid. Al-qani'a wal mu'tar, karena ini syiar Islam. Syiar itu apa sih? Promosi Islam. Jadi yang namanya promosi tentunya kepada orang luar kan, tapi bermanfaat buat orang dalam. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan binatang tersebut untuk kamu agar kamu bersyukur. Kemudian bagaimana kalau banyak yang berkurban? Sehingga kalau dibagikan waktu itu juga enggak terbagikan, masih banyak sisa. Bagaimana kalau kita bagikan nanti aja deh pada acara, entah acara ada istilahnya mau mengkhitan, mau menikahkan, mau kunjungan keluarga, mau ada silaturahmi keluarga besar, mungkin 2 hari setelah hari raya, udah disimpan saja di freezer. Boleh enggak kalau begitu? Kita kaji hadis An Salamata ibnil Aqwa, dari Salamah bin Aqwa berkata, Rasul bersabda, "Dhahayakum la yusbihu ahadukum ba'da thalithatin." Binatang-binatang yang kamu kurbankan jangan sampai lewat 3 hari. Wa fi baitihi min syai', masih tersisa. Jangan sampai masih tersisa lewat 3 hari. Ini pada mulanya begitu. Falamma kana al-'amul muqbil. Bagaimana? Apakah itu untuk selamanya begitu? Ketika tahun berikutnya yang berkurban berbeda dengan sebelumnya, semangat yang berkurban banyak, yang berkurban juga banyak. Qalu, mereka kesulitan, harus habis waktu itu. Maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna al-'am al-madi." Apakah kami harus menghabiskan daging kurban ini seperti tahun lalu, tidak lewat 3 hari? Rasul bersabda, "Kulu waddakhiru." Silahkan makan sesuai dengan yang kamu perlukan saat ini. Waddakhiru, dan simpan sebahagian. Tapi dulu gimana kok bisa seperti itu, harus selesai, harus habis? Tidak melebihi 3 hari. Fa inna dzalikal 'am kanu fi jahdin fa aradtu an tu'inu. Pada waktu itu kan masyarakat sedang dalam keadaan kekurangan. Aku ingin kalian menolong orang yang sedang kekurangan. Ini hadis dalam Adabul Mufrad. Hadis riwayat Bukhari. Iya, baik, itu saja barangkali untuk sementara. Hadis mungkin nanti akan ada bahasan-bahasan yang lainnya. Insya Allah kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermakna, bermanfaat bagi kita semuanya kajian sekilas tentang hadis ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.